Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Gimana kabarnya adik-adik? Saya harap semuanya sehat selalu ya. Oke, pada kali ini kita langsung saja membahas latihan soal terkait seluruh materi yang kita sudah pelajari di bab 1 ini, yaitu mengenai perpangkatan dan bentuk akar. Oke. Sekarang kita sudah dihadapkan oleh soal nomor 1. Dapatkan hasil dari operasi perpangkatan berikut ini. Kita langsung saja di sini 64 itu sama dengan 64 kita bisa ubah 64, 16 dan 4 ini kita bisa ubah perpangkatan dengan basis 2 ya. Sehingga 64 itu 2 pangkat 6 dipangkatkan lagi dengan 2 ditambah 16 itu 2 pangkat 4 dipangkatkan lagi dengan 3 dibagi dengan 4 pangkat 5. 4 itu 2 pangkat 2 dipangkatkan lagi dengan 5. Sehingga hasil dari 2 pangkat 6 lagi dipangkatkan 2 ini pangkatnya dikalikan, sehingga 2 pangkat 12 ditambah dengan 2 pangkat 12 per 2 pangkat 10. Dan di sini 2 dikali dengan 2 pangkat 12. Karena di sini 2 pangkat 12 tambah 2 pangkat 12 berarti ada 2 pangkat 12 atau 2 kali 2 pangkat 12 per 2 pangkat 10. Nah, sama dengan 1 tambah 12 itu 2 pangkat 13 per 2 pangkat 10. Sehingga di sini 2 pangkat 13 kurang 10 sama dengan 2 pangkat 3 atau sama dengan 8. Oke, sampai di sini gimana, sudah paham kan? Kita lanjut di nomor berikutnya, ada dapatkan bentuk perpangkatan yang ekivalen dengan bilangan di bawah ini. Oke, jawaban dapat lebih dari satu bentuk perpangkatan ya. Jadi yang ekivalen akar 8. Akar 8 itu misalnya akar dari, bisa kita tidak tuliskan 4 kali 2 sama dengan 2 akar 2. Nah, ini bisa juga ya. Atau kita mau pakai yang bentuk ekivalen 8 pangkat 1 per 2. Nah, itu bisa juga ya, yang ekivalen. Atau terserah adik-adik mau pilih bentuk yang kayak gimana. Dengan cara menyederhanakannya juga bisa. Akar pangkat 3 dari 27 adalah 3. Nah, 3 ini ekivalen dengan akar pangkat 3 dari 27. Begitu ya. Bisa juga dipakai dengan cara yang lain. Bisa juga dengan bentuk yang lain, yaitu 2 pangkat 27 pangkat 1 per 3 itu bisa. Dan lain-lain. Oke, kita langsung saja ke nomor 3. Diketahui X pangkat N negatif min 1 kali Y pangkat N dipangkatkan lagi dengan 3 per X pangkat 2N kali Y pangkat 6 plus N. Oke, di sini kita pangkat 3 kita kalikan dengan masing-masing pangkat dari X dan Y. Sehingga X pangkat 3 kali N min 1 dikali Y pangkat 3N per X pangkat 2N Y pangkat 6 plus N. Dan hasilnya adalah X pangkat 3N min 3 Y pangkat 3N per X pangkat 2N kali Y pangkat 6 plus N. Oke, kita lanjut untuk bentuk yang ini. Kita masing-masing, karena ini bentuk pembagian di mana ini basisnya XY, di sini juga XY, kita langsung menggunakan sifat X pangkat N per X pangkat M itu sama dengan X pangkat N kurang M. Nah, seperti itu ya. Dimana di sini ada
X pangkat 3N kurang 3 yang ini kita kurangkan dengan di bawahnya, kurang 2N. Dikali dengan Y pangkat 3N dikurang dengan 6 dikurang dengan N. Nah, seperti itu ya. Sehingga di sini hasilnya adalah X pangkat 3N kurang 2N sisa N min 3, Y 3N kurang N 2N min 6. Nah, di sini senilai dengan X pangkat A, Y pangkat B. X pangkat A, Y pangkat B. Berarti A-nya sama dengan N min 3, B-nya sama dengan 2N min 6. Di sini tentukan nilai B per A. Oke, B per A. Sehingga di sini 2N min 6 per N min 3. Sehingga 2 dalam kurung N min 3 per N min 3. Nah, ini habis dibagi sehingga hasilnya adalah 2. Oke, sampai sini sudah jelas. Kita lanjut di soal berikutnya. Sederhanakan operasi perpangkatan berikut ini. Oke, di sini ada A pada bagian A, itu ada Y pangkat 3 kali 3Y kuadrat. Sehingga di sini pangkatnya kita operasikan duluan ya. Y pangkat 3 kali 3 pangkat 2 itu ada 9. Y pangkat 2 itu Y pangkat 2. Sehingga di sini 9Y 3 tambah 2. 3 ditambah dengan 2 sama dengan 9Y pangkat 5. Oke, gimana? Sudah paham kan? Kita lanjut di nomor B. Ada akar B kali 2 Y pangkat 5 kali B pangkat 3 6Y pangkat 2. Nah, di sini untuk akar B itu kita bisa ubah menjadi B pangkat setengah. Nah, kita kelompokkan yang angka duluan 2 kali 6 terus kali akar B atau B pangkat setengah kali B pangkat 3 kali Y pangkat 5 kali Y pangkat 2. Sehingga di sini hasilnya 12 B pangkat setengah ditambah dengan 3 Y pangkat 5 ditambah dengan 2. Nah, di sini sudah kita tinggal tambahkan pangkatnya aja. Sehingga hasilnya 12 B pangkat 7 per 2. Dimana didapatkan dari setengah tambah 3 itu 7 per 2. Y pangkat 7. Oke, sampai di sini sudah paham. Nah, jadi B 12 B pangkat 7 per 2 Y pangkat 7. Atau bentuk lainnya 12 akar dari B pangkat 7 Y pangkat 7. Nah, seperti ini juga bisa ditulis. Nah, sampai sini sudah paham? Kita lanjut di bagian C. Di bagian C ada TN pangkat 3 pangkat 4 kali 4T pangkat 3. Nah, di sini T pangkat 4, N pangkat 3 lagi dipangkatkan 4 sehingga N pangkat 3 kali 4 dikali dengan 4 T pangkat 3. Nah, 4-nya kita majukan ke depan. 4N pangkat 12 T, karena di sini ada T juga, pangkatnya ditambahkan. Sehingga hasil akhirnya adalah 4N pangkat 12 T pangkat 7. Nah, seperti ini adik-adik. Oke, gimana? Kita lanjut di nomor D. Pada nomor D ada 2X pangkat 3 kali 3 X kuadrat Y kuadrat dipangkatkan lagi dengan 3 kali 5Y pangkat 4. Sehingga di sini 2X pangkat 3 kali 3 kali ini pangkatnya dikalikan langsung.
X 2 kali 3 X pangkat 6 Y pangkat 6 dikali 5 Y pangkat 4. Oke, kita kelompokkan angka dengan angka, bilangan basisnya, bilangan pokoknya kita samakan seperti X, Y, Y, dan angka dengan angka. 2 kali 3 kali 5 kali X pangkat 3 kali X pangkat 6 kali Y pangkat 6 kali Y pangkat 4. Nah, di sini kita kelompokkan 2 kali 3 kali 5 itu sama dengan 30 dikali dengan X 3 tambah 6 dikali dengan Y 6 tambah 4. Sehingga di sini 30 X pangkat 9 Y pangkat 10. Oke, seperti itu ya adik-adik. Oke, kita lanjut di nomor berikutnya. Tuliskan bilangan di bawah ini dalam notasi ilmiah. Oke, di sini ada bagian A 0,0000056. Itu bisa kita ubah menjadi 56 dikali dengan 10 pangkat negatif 8. Kenapa negatif 8? Karena di sini angkanya ada 8 di belakang koma. Oke, kita lanjut lagi. Di sini 56 bisa kita ubah menjadi 5,6 kali 10 kali 10 pangkat negatif 8. Dan hasil akhirnya adalah 5,6 dikali dengan 1 tambah negatif 8 itu negatif 7. Oke, sampai di sini sudah paham kan? Sedangkan untuk B 2.500.000 rupiah itu bisa kita kalikan 2,5 kali 1 juta. 1 juta itu nolnya ada 6, berarti 10 pangkat 6. Oke, sampai sini sudah paham kan? Nomor C 0,98 itu sama dengan 98 dikali dengan 100 pangkat negatif 2. 10 pangkat negatif 2. Bukan 100 ya, tapi 10. Oke, di sini kita hapus saja. 10 pangkat negatif 2. Sehingga hasilnya adalah 9,8 kali 10 pangkat negatif 1. Nah, kayak begitu ya adik-adik. 10 pangkat negatif 1. Oke, kita lanjut di nomor D. Nah, di sini ada, tinggal kita hitung nolnya. 10 pangkat 3, 6, 9, 12, 13. Nah, ini dia. Jadi hasilnya adalah 10 pangkat 13. Seperti itu ya adik-adik. Oke, sampai di sini sudah paham? Kita lanjut di nomor berikutnya. Hitunglah hasil perpangkatan berikut ini. Tuliskan jawabanmu dalam notasi ilmiah. Oke, ada bagian A, 12 kali 2 pangkat 3, itu sama dengan 12 kali 8. Atau 12 kali 8, itu sama dengan 96. 96. Atau di sini sama dengan 9,6 dikali dengan 10. Oke. Yang selanjutnya B ada 7,27 kali 10 pangkat 2 kurang 0,5 kali 10 pangkat 3. Nah, di sini kita bisa kelompokkan dulu antara 7,27. Sebelum kita kelompokkan, kita ubah ini dulu ya. Oke, kali 10 pangkat 2. Ada di sini 5 kali 10 pangkat negatif 1 kali 10 pangkat 3. Dan sama dengan 7,27 kali 10 pangkat 2 min 5 kali 10 pangkat 2. Karena di sini sama-sama 10 pangkat 2,
kita bisa mengubah bentuk, maksudnya berlaku hukum sifat distributif terhadap penjumlahan. Nah, di sini ini sama dengan 7,27 kurang 5 dikali dengan 10 pangkat 2. Sehingga 7 kurang 5 itu 2,27 kali 10 pangkat 2. Nah, seperti ini dia. Nah, gimana? Sudah paham kan? Oke, kita lanjut di soal berikutnya. Ada bagian C. Ada 8,32 kali 10 pangkat 4 dibagi dengan 4,4 kali 10 pangkat negatif 6. Oke, negatif 6 di sini dibawa per, sehingga 8,32 itu kita bagi 4, sisa 2,08 kali 10 pangkat 4 kali 10 pangkat 6, sehingga hasilnya adalah 2,08 dikali dengan 10 pangkat 4 tambah 6, 10 pangkat 10. Nah, sampai sini gimana? Sudah paham kan? Oke, yang terakhir ada 3,7 kali 10 pangkat 3 kali 5,2 kali 10 pangkat negatif 3. Sehingga di sini 3,7 dikali dengan 5,2. Itu hasilnya adalah 19,24 dikali dengan 10, 3 ditambah dengan negatif 3. Itu sama dengan 19,24 dikali dengan 10 pangkat 0. Nah, di sini 19,24 dikali dengan 1, karena 10 pangkat 0 itu 1, sama dengan 19,24. Atau sama dengan 1,924 dikali dengan 10. Nah, seperti ini. Gimana? Sampai di sini sudah paham kan adik-adik? Oke, kita lanjut di pertemuan berikutnya, tentunya dalam pembahasan soal selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Dan jangan lupa juga jaga kesehatan masing-masing. Don't forget to subscribe, like, and share.